Ikan nila adalah sejenis ikan konsumsi air tawar. Ikan ini diintroduksi dari Afrika, tepatnya Afrika bagian timur, pada tahun 1969, dan kini menjadi ikan peliharaan yang populer di kolam-kolam air tawar di Indonesia sekaligus hama di setiap sungai dan danau Indonesia. Nama ilmiahnya adalah Oreochromis niloticus, dan dalam bahasa Inggris dikenal sebagai nile tilapia. Ikan peliharaan yang berukuran sedang. Panjang total moncong hingga ujung ekor mencapai sekitar 30 cm dan kadang ada yang lebih dan ada yang kurang dari itu. Sirip punggung Pinnae dorsalis dengan 16-17 duri tajam dan 11-15 jari-jari, duri lunak dan sirip dubur Pinnae analis dengan 3 duri dan 8-11 jari-jari. Tubuh berwarna kehitaman atau keabuan, dengan beberapa pita gelap melintang, belang, yang makin mengabur pada ikan dewasa. Ekor bergaris-garis tegak, 7-12 buah. Tenggorokan, sirip dada, sirip perut, sirip ekor, dan ujung sirip punggung dengan warna merah atau kemerahan, atau kekuningan ketika musim berbiak. Ada garis gurat sisi pada bagian batang tubuh yang berfungsi untuk alat keseimbangan ikan pada saat berenang. Ikan nila yang masih kecil belum tampak perbedaan alat kelaminnya. Setelah berat badannya mencapai 50 gram, dapat diketahui perbedaan antara jantan dan betina. Perbedaan antara ikan jantan dan betina dapat dilihat pada lubang genitalnya dan juga ciri-ciri kelamin sekundernya. Pada ikan jantan, di samping lubang anus terdapat lubang genital yang berupa tonjolan kecil meruncing sebagai saluran pengeluaran kencing dan sperma. Tubuh ikan jantan juga berwarna lebih gelap, dengan tulang rahang melebar ke belakang yang memberi kesan kuku, sedangkan yang betina biasanya pada bagian perutnya besar. Ikan nila dilaporkan sebagai pemakan segala omnivora. Ia dapat memakan hewan kecil lainnya seperti larva nyamuk dan plankton sampai aneka tumbuhan air seperti tanaman hidrilla dan ganggang air seperti enteromorpha, sehingga ikan ini dapat dimanfaatkan sebagai pengendali gulma air. 1. Ikan ini sangat peridi, mudah berbiak. Secara alami, ikan nila dari perkataan Nile, Sungai Nil ditemukan mulai dari Suriah di utara hingga Afrika Timur sampai ke Kongo dan Liberia, yaitu di Sungai Nil, Mesir, Danau Tanganyika, Chad, Nigeria, dan Kenya. Diyakini pula bahwa pemeliharaan ikan ini telah berlangsung semenjak peradaban Mesir kuno. Telur ikan nila berbentuk bulat berwarna kekuningan dengan diameter sekitar 2,8 mm. Sekali memijah, ikan nila betina dapat mengeluarkan telur sebanyak 300-1,500 butir, tergantung pada ukuran tubuhnya. Ikan nila mempunyai kebiasaan yang unik setelah memijah. Induk betinanya mengulum telur-telur yang telah dibuahi di dalam rongga mulutnya. Perilaku ini disebut mouth breather, pengeram telur dalam mulut. Karena mudahnya dipelihara dan dibiakkan, ikan ini segera diternakan di banyak negara sebagai ikan konsumsi, termasuk di pelbagai daerah di Indonesia. Akan tetapi mengingat rasa dagingnya yang tidak istimewa, ikan nila juga tidak pernah mencapai harga yang tinggi. Di samping dijual dalam keadaan segar, daging ikan nila sering pula dijadikan filet. Ikan ini menjadi hama di seluruh sungai-sungai dan danau di Indonesia ketika ditebar ke dalam sungai dan danau karena ikan ini memakan banyak tumbuhan air dan menggantikan posisi ikan endemik Indonesia. Akan tetapi ikan nila masih tetap ditebar oleh pemerintah di sungai-sungai dan danau Indonesia tanpa memperhatikan dampaknya. Langkah pertama dalam budidaya ikan nila ialah pemilihan induk ikan yang akan dibiakkan. Sebagai induk dipilih ikan-ikan yang telah cukup umurnya dan siap memijah. Rasio ideal antara induk jantan dan betina adalah 1:3. Padat penebarannya disesuaikan dengan wadah atau kolam pemeliharaan. Ikan nila yang dipelihara dalam kepadatan populasi tinggi, pertumbuhannya kurang pesat. 3. Hal berikutnya yang perlu diperhatikan adalah kualitas air kolam pemeliharaan. Kualitas air yang kurang baik akan mengakibatkan pertumbuhan ikan menjadi lambat. Beberapa parameter yang menentukan kualitas air. Langkah pertama dalam budidaya ikan nila ialah pemilihan induk ikan yang akan dibiakkan. Sebagai induk dipilih ikan-ikan yang telah cukup umurnya dan siap memijah. Rasio ideal antara induk jantan dan betina adalah 1:3. Padat penebarannya disesuaikan dengan wadah atau kolam pemeliharaan. Ikan nila yang dipelihara dalam kepadatan populasi tinggi, pertumbuhannya kurang pesat.
3. Hal berikutnya yang perlu diperhatikan adalah kualitas air kolam pemeliharaan. Kualitas air yang kurang baik akan mengakibatkan pertumbuhan ikan menjadi lambat. Beberapa parameter yang menentukan kualitas air. Suhu. Suhu atau temperatur air sangat berpengaruh terhadap metabolisme dan pertumbuhan organisme serta memengaruhi jumlah pakan yang dikonsumsi organisme perairan. Suhu juga memengaruhi oksigen terlarut dalam perairan. Suhu optimal untuk hidup ikan nila pada kisaran 14–38 derajat C. Secara alami ikan ini dapat memijah pada suhu 22–37 derajat Celcius, namun suhu yang baik untuk perkembangbiakannya berkisar antara 25–30 derajat C. pH. Nilai pH merupakan indikator tingkat keasaman perairan. Beberapa faktor yang memengaruhi pH perairan diantaranya aktivitas fotosintesis, suhu, dan terdapatnya anion dan kation. Nilai pH yang ditoleransi ikan nila berkisar antara 5 hingga 11. Tetapi pertumbuhan dan perkembangannya yang optimal adalah pada kisaran pH 7–8. Amonia. Amonia merupakan bentuk utama ekskresi nitrogen dari organisme akuatik. Sumber utama amonia NH3 adalah bahan organik dalam bentuk sisa pakan, kotoran ikan maupun dalam bentuk plankton dari bahan organik tersuspensi. Pembusukan bahan organik, terutama yang banyak mengandung protein, menghasilkan amonium, NH4+ dan NH3. Bila proses lanjut dari pembusukan nitrifikasi tidak berjalan lancar, maka dapat terjadi penumpukan NH3 sampai pada konsentrasi yang membahayakan bagi ikan. Oksigen terlarut. Oksigen terlarut diperlukan untuk respirasi, proses pembakaran makanan, aktivitas berenang, pertumbuhan, reproduksi,